Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifat Herawati akan menjelaskan bagaimana teori produksi pada produsen tempe. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menciptakan barang. Kegiatan produksi yang merujuk pada perubahan bentuk dari input menjadi output berupa barang maupun jasa. Selanjutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan antara faktor input dengan output yang dihasilkan. Fungsi produksi yaitu Q sama dengan F dalam kurung LK, di mana Q yaitu output produksi, L yaitu tenaga kerja, dan K berarti modal. Fungsi ini berarti bahwa jumlah output yang dihasilkan bergantung dari jumlah tenaga kerja dan jumlah modal yang dikeluarkan. Selanjutnya, saya telah melakukan wawancara pada sebuah produsen tempe rumahan yang telah berdiri sejak tahun 1996 dan beroperasi hingga sekarang. Usaha ini didirikan oleh Ibu Sundaria. Usaha ini terletak di Dusun Krajan, Desa Kasongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Dalam usaha ini memproduksi tempe kedelai. Berikut ini merupakan cuplikan dari video wawancara. Bahan ya, kedelai sama ragi tempe, peralatan atau mesin yang digunakan dandang atau ompreng, mesin giling kedelai, sama bak atom buat berendam. Proses pembuatan pertama itu 2 kali pemasakan, kalau pematangan di sini. Jadi pertama bisa direbus direbus, setelah itu direndam. Setelah direndam itu hari esoknya digiling, terus digiling, dicuci, direbus lagi, terus dikasih lagi setelah dingin. Didinginkan dulu. Ya. Jadi kasih ragi dulu langsung dibungkus plastik Ya, itu. dibungkus. Dibungkus dan itu nanti nunggu fermentasi butuhnya jamu kurang lebih ya 2 malam. Kerja dikerjakan 3 orang, belum Pak. Waktu proses produksi kurang lebih 3 hari 2 malam. Dan modal yang dikeluarkan kurang lebih 400.000. Nah itu sekali produksi. Modal ini tetap setiap produksi aku ganti-ganti. Tergantung produksi banyak dikitnya deh. Kalau rata-rata segitu. Pernah paling banyak pernah berapa? Ya paling 500 600 mungkin. Soalnya macam-macam deh, ada yang kemasan kecil sama tanggung besar gitu. Oh, tempenya beda-beda mas. Beda, jadi kemasannya bermacam-macam. Berapa barang yang dihasilkan dalam 1 hari? 50 mungkin. 57.000. 57 bungkus. 57. Dalam 1 bulan berapa kali dilakukan produksi? Biasanya 1 bulan libur 1 atau 2 hari, berarti ya 28 kali. Produksi jual dengan harga berapa? 7.000 per biji gitu aja ya. Bagaimana teknik distribusi produk? Lebih ke pasar tradisional sama ke rumah makan. Oh, jadi dapat pesanan juga mas? Iya. Jadi untuk pasar ada, kalau rumah makan itu biasanya pesen. Ini kalau masuk kedelai pakai budi mas? Dari salah 3 tinggal pesen ya. Jadi ada langganan gitu. Dari video tersebut dapat kita ketahui pada pembuatan tempe dimulai dengan perebusan kedelai. Setelah direbus, kedelai akan direndam kurang lebih selama 1 malam. Setelah proses perendaman, kedelai akan digiling menggunakan mesin khusus penggilingan kedelai tempe. Setelah itu, kedelai akan dicuci. Setelah dicuci, kedelai akan melalui proses perebusan yang kedua. Setelah direbus untuk yang kedua, kedelai akan diangin-anginkan untuk menurunkan suhu kedelai. Bila suhu kedelai sudah turun, maka akan diberi ragi pada seluruh kedelai.
ragi akan diaduk merata pada seluruh kedelai. Setelah proses peragian, kedelai tersebut akan dikemas dalam kantong plastik dan kemudian akan didiamkan untuk proses fermentasi kurang lebih selama 2 malam. Dari proses produksi tempe tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan input yaitu kedelai menjadi output yaitu tempe. Namun input ini tidak hanya kedelai saja. Terdapat input tetap yaitu input yang tidak dapat berubah dengan mudah dan cepat dalam proses tertentu. Input tetap dalam pembuatan tempe ini antara lain mesin giling kedelai, dandang, baskom, dan peralatan lainnya. Terdapat pula input variabel yaitu input yang dapat berubah dengan mudah dan cepat. Seperti bahan baku dari tempe ini yaitu kacang kedelai dan ragi. Adapun output yang dihasilkan yaitu tempe. Dalam pembuatan tempe, usaha ini terdiri dari 3 pekerja, yaitu Ibu Sundaria, suami beliau, dan putra ketiganya, bernama Mas Habib. Karena Ibu Sundaria dan suaminya sudah lanjut usia, sebagian besar operasional dikerjakan oleh putra ketiganya yaitu Mas Habib. Dalam sekali produksi, usaha ini dapat menghasilkan 57-58 tempe. Dan untuk satu kali produksi, memerlukan modal sebesar Rp400.000. Namun, modal tersebut dapat berubah tergantung pesanan yang didapat. Apabila dalam sekali produksi dapat menghasilkan 57-58 tempe, maka tiap pekerja dapat menghasilkan kurang lebih sebanyak 19 tempe. Tiap melakukan produksi membutuhkan modal sebesar Rp100.000 yang dapat menghasilkan 58 tempe. Apabila modal ditingkatkan menjadi Rp500.000, output yang dihasilkan meningkat menjadi 73 tempe. Dan apabila modal meningkat menjadi Rp600.000, maka dapat menghasilkan 87 tempe. Hal tersebut menunjukkan berlakunya fungsi produksi, di mana banyaknya tempe yang dihasilkan dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja dan jumlah modal yang dikeluarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.